Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk ke dalam hari kedua di dalam 40 days build up our faith. Ini adalah sebuah perjalanan kita bersama-sama di dalam membangun iman kita di tengah masa-masa krisis yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita belajar di hari yang pertama ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk membangun iman kita. Yang pertama, kita harus memilih apa yang kita dengarkan. Yang kedua, kita perlu melakukan dengan konsisten dan secara intentional. Dan yang ketiga, kita mau bagikan kepada orang lain apa yang kita belajar, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengarkan hari-hari ini akan membuat kita hidup berkemenangan atau kita hidup di dalam keterpurukan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dengarkan hari-hari ini bisa membuat kita hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam stres, dalam putus asa, dalam kehilangan pengharapan, atau kita hidup di dalam pengharapan dan penuh iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih apa yang kita dengarkan hari-hari ini. Tuhan mau kita hidup di dalam iman dan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman adalah kunci untuk kita menerima semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman apapun yang kita lakukan adalah dosa. Di dalam Roma pasal 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau apapun yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan iman. Dan hal yang berikutnya adalah iman adalah pelindung kita dari setiap panah api si jahat. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini. Kita sedang ada di dalam keadaan krisis yang ada kita alami hari-hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu menggunakan perisai iman kita. Sebab dikatakan dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini pekerjaan si jahat melepaskan panah-panah api, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita takut, pikiran-pikiran yang dapat membuat kita cemas, khawatir, depresi, stres, putus asa, kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan mau kita menggunakan perisai iman. Perisai iman adalah pelindung kita. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari apa yang kita dengar. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu perikop di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah gambaran gereja Tuhan. Dan dikatakan perempuan ini sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia mengalami sakit, sehingga tidak mungkin buat wanita pendarahan dia bisa berbuah. Artinya dia bisa punya anak. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di waktu-waktu ini Tuhan mau, di masa yang sukar ini Tuhan mau kita berbuah. Karena firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia tidak mengalami khawatir dalam tahun kering. Dan ia selalu berbuah pada musimnya. Bahkan di tengah masa yang sukar ini Tuhan mau kita berbuah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita mendengar tentang prinsip revelation require repetition. Pengulangan menghasilkan pewahyuan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis juga memakai cara yang sama. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita melihat dari kemarin cerita tentang Goliat. Selama 40 hari, pagi dan petang, berulang-ulang ia mengintimidasi bangsa Israel. Nah, wanita ini dikatakan selama 12 tahun itu dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga
Telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara, wanita ini mengalami badai di dalam kesehatan dan juga badai di dalam keuangannya. Kondisi kesehatannya makin memburuk dan dikatakan semua hartanya sudah habis. Bapak Ibu Saudara, wanita ini bisa memilih untuk hidup mengasihani diri, bahkan dia bisa memilih untuk mengakhiri hidupnya, dia bisa memilih untuk hidup di dalam keputusasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, wanita ini dikatakan ayat berikutnya di dalam ayat yang ke-27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, di tengah badai kesehatan dan badai keuangan yang sedang ia hadapi, wanita ini tidak menyerah. Kenapa? Karena dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, di tengah badai yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar? Kita mendengar berita-berita yang membuat kita makin cemas, takut, makin stres, makin depresi, makin putus asa, makin kehilangan pengharapan. Atau kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus membangkitkan pengharapan dan iman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mendengar berita-berita tentang Yesus? Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yesus membuat mujizat di Kana ketika mereka hampir kehabisan anggur. Yesus membuat orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda berjalan kembali. Yesus membuat orang yang buta sejak lahirnya melihat kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengarkan hari-hari ini? Berita-berita apa yang kita dengarkan? Apakah kita mendengar berita-berita yang membangun iman kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, apakah ada hal yang mustahil untuk Tuhan? Apakah ada hal yang mustahil untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari ini dengarkan berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus membangun iman dalam hidup Bapak Ibu Saudara, membangkitkan pengharapan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mendengarnya lewat orang lain, lewat khotbah-khotbah yang diberitakan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hari-hari ini kita bisa dengar khotbah dari YouTube. Gunakan media sosial lewat Instagram, lewat Facebook. Ada berita-berita firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendengar berita-berita tentang Yesus dari diri kita sendiri. Wanita ini dikatakan dia memperkatakan perkataan iman. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara memperkatakan perkataan iman buat diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini bukan hanya mendengar dari orang lain tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan, tetapi wanita ini mulai mempercayai perkataan itu dan dia mulai memperkatakan buat dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita memperkatakan buat diri kita sendiri. Wanita ini berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Di tengah masa krisis, mungkin kita sedang mengalami badai keuangan. Perkatakan Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Oh, terima kasih Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala yang kubutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini waktunya kita memperkatakan, mendeklarasikan perkataan iman buat diri kita sendiri. Bapak Ibu, ketika engkau sakit, perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri yang sudah memikul segala dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya aku yang sudah mati terhadap dosa tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, perkatakan perkataan iman, dengarkan lewat perkataan iman Bapak Ibu Saudara sendiri. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang
Sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ingat Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, di tengah masa krisis ini, mari teguh berpegang pada pengakuan iman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dengarkan berita-berita tentang Yesus. Hal yang kedua, Tuhan mau kita bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Kita perlu lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Markus 5 ayat 27 dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wanita ini bukan hanya mendengar, dia mempercayai. Dia mulai memberitakan perkataan iman buat dirinya sendiri. Dia bangun imannya sendiri dan dia mulai melangkah dengan iman. Di tengah orang banyak dia menjamah Yesus, mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Dan dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, banyak kita senang yang instan. Dikatakan seketika itu juga. Tapi Bapak Ibu, kita harus ingat wanita ini ada prosesnya. Dia sudah mendengar, memperkatakan buat dirinya sendiri, mempercayai dan dia bertindak. Ini waktunya kita menjalani proses ketika Bapak Ibu ada di rumah, di stay at home di rumah. Dengarkan berita firman Tuhan. Perkatakan buat dirimu sendiri Bapak Ibu Saudara. Iman atau percaya kita plus tindakan menghasilkan mujizat. Dan dikatakan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Banyak orang mau merasa dulu Bapak Ibu Saudara, baru percaya. Tuhan mau kita percaya dulu. Kita percaya, kita bertindak, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan itu nyata. Kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja menjamah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dikatakan Tuhan mau kita membagikan kesaksian kita, bagikan pengalaman kita. Markus 5 ayat 23 dikatakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, wanita ini tidak hanya dia mengalami mujizat Tuhan, tetapi dikatakan dia tampil tersungkur di depan Yesus. Dia menyembah Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu, ini waktunya kita menceritakan kembali pengalaman mujizat, pengalaman iman kita, kesaksian kita kepada orang lain. Itulah langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk kita memuliakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menjamah, berdesak-desakan waktu itu di sekeliling Yesus. Tetapi wanita ini yang mengalami kuasa Tuhan. Wanita ini mengalami mujizat Tuhan karena dia mendekati Yesus dengan iman. Dia bertindak dengan iman. Dan dia menyaksikan pengalaman imannya kepada Yesus dan didengar oleh orang-orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membagikan kesaksian kita, akan terjadi multiplikasi iman. Sebab iman itu menular, sama seperti ketakutan itu menular, iman itu menular. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi pembawa virus iman, virus pengharapan dan kasih kepada dunia yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tularkan iman kita. Mari kita bagikan kesaksian kita. Mari kita sharekan video ini. Kita share kesaksian kita Bapak Ibu Saudara. Bagikan pengalaman, ceritakan kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Markus 6 ayat 55 dikatakan, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit dan tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Karena ada seorang wanita yang menceritakan pengalamannya menjamah Yesus menjadi sembuh. Ketika Yesus pergi ke kota-kota, dikatakan orang mendengar dan orang membawa orang-orang sakit. Ayat yang ke-56 dikatakan kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, semua yang menjamah jubah Yesus, jubahnya menjadi sembuh. Dimulai dari seorang perempuan pendarahan ini. Dia mengalami dan dia menceritakan kesaksiannya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu
terjadi multiplikasi mujizat ketika Bapak Ibu Saudara mulai menceritakan kesaksianmu. Bagikan pengalaman iman Bapak Ibu Saudara. Bagikan, sharingkan video ini. Share ke Komsel Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang engkau muridkan. Orang-orang yang engkau tahu mereka sedang membutuhkan iman. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari kita menjadi penyebar. Mari kita menularkan virus iman, virus pengharapan, virus kasih kepada dunia yang sedang membutuhkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu ini Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi pembawa berita-berita yang membangkitkan iman dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.